dalam situasi ini solusi kayak gimana? Saya stakeholder K3, kemudian Pak Donald masih wakil sekjen PK3, sudah bincang-bincang kami semua. Kemarin mereka bilang ada CEO itu kawannya, jadi 9 orang. CEO itu 9, To itu manusia, kawan lo, CEO itu kawan luar. Di Jakarta 9 naga. 9 naga, cuma di Manado tidak ada naga, ada patola. Patola itu ular piton. Sio maka sio. Jadi begini, solusinya adalah sebetulnya begini. Kita harus tetap memelihara entitas P3 dan kita juga harus tetap memelihara entitas K3. Cuma kita coba merumuskan satu kepengurusan tunggal. Mungkin boleh pinjamnya organisasi advokat bilang single bar. Jadi ketua umumnya satu, sekjennya satu, belumnya satu, dia membawahi 2 entitas ini. Jadi yang kalau misalnya PK3 bikin pendaftaran update data ke Kemenkumham, KSP-nya itu, kemudian K3 juga daftar ke Kesbangpol Depdagri juga KSP-nya itu. Tapi kemudian dalam kepengurusan di bawah kita coba melihat konsep untuk membedakan 2 entitas ini dalam bentuk core business. Core business PK3 adalah membidangi sosial, politik, keamanan, ekonomi, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau budaya nanti K3 itu dia akan tetap membidangi adat dan budaya dan pendidikan kawan luar. Nah, persoalannya kan sekarang begini. K3 memang dia core business di adat budaya. Tapi saya ada di sana jadi ketua bidang politik dan keamanan. Nggak kena gitu. Makanya kalau misalnya lo bilang, kenapa nggak ada pekerjaan? Iya karena kita organisasi ngurusnya budaya dan adat gitu. Apa yang diurus politik keamanan? Kecuali kalau misalnya beberapa kali kita, saya sebagai ketua bidang politik dan keamanan itu dimintakan oleh Ibu Dirjen KTK untuk membuat makalah. Kalau misalnya pasti kita menjadi pembicara di itu dan bertemakan politik, ya kami bantu sampaikan. Kemudian ada juga itu yang Pak Riki sama Pak Charles urus itu tentang usaha ya, apa itu? Tentang pokoknya tentang bisnis lah. Nggak bisa jalan karena core bisnisnya itu. Tapi kalau sukses, ketika kita bikin acara panggung, ya kan, saya penampilan seni dan sebagainya itu pasti sukses karena core bisnis kita di situ. Orang-orang ahli kita ada di situ, ya kan. Ada dulu waktu beberapa tahun lalu ada Pak Yesi Wenas yang ciptakan beberapa lagu kan. Jadi itu berhasil. Tapi begitu bicara sosial politik, keamanan, ekonomi, kita melempem di sini. Nah, memang karena itu core bisnisnya ada di PK3. Makanya waktu kemarin punya Tuhan, kita selalu acungin jempol ke kelompok PK3 karena mereka melakukan manuver-manuver untuk bicara dengan petinggi-petinggi, diplomasi, nggak ada bisa ngalahin PK3. Kalau K3 kita melempem nggak bisa begitu, itu perlu diakui. Karena di sini kan di PK3 itu ada diplomat juga, ya kan? Pak Fabian diplomat negara apa? Albania. Pak Ayub Yunus, sekjen Latvia. Ini orang-orang diplomasi, orang diplomat, politik. Mereka itu kalau urus panggung hiburan kagak bisa. Tapi kalau urus politik, negosiasi dan lain sebagainya, ya ini bagian investigasi. Nah, ini agak sedikit rahasia di timur usaha. Macam bilang, jangan bilang. Saya mau tanya, karena Raimnya dari Raimplace ya, karena PK3 jadi membidangi memang itu. Kalau seandainya 2 organisasi ini misalnya penyatuan nih, itu bisa nggak melebur atau tetap mau dipertahankan K3 PK3? Bisa nggak atau menjadi satu aja, satu nama? Jadi begini, pertama kita harus mencoba mengapresiasi
saya lagi berpikir apa sih konsepsi sehingga teman-teman itu merumuskan seperti itu. Saya membuat pendapat pribadi bahwa kenapa dokumen tadi lahir? Karena teman-teman itu merupakan satu hal. Mereka lupa bahwa solusi ini bisa dilakukan secara organisasi. Mereka sudah menganggap bahwa secara organisasi sudah tidak bisa. Secara anggaran dasar sudah tidak bisa. Oleh karena itu, dibikin ramuan baru, musyawarah tua-tua dan sebagainya itu, karena berdasar bahwa pola pikir secara anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak bisa. Deadlock. Iya, otomatis kalau kita menganggap tidak bisa, ya itu. Padahal kan celahnya, ruangnya masih ada. Yang pertama. Yang kedua, entah benar atau tidak, katanya di akhir tahun ini, produk pendaftaran Kesbangpol organisasi harus sudah punya legal Kemenkumham. Ya, belum tahu itu benar atau tidak. Berarti semua organisasi yang mau didaftarkan ke Kemendagri sudah harus ada dari Kemenkum. Berarti sudah berbadan hukum dulu, Pak. Ya, sudah berbadan. Artinya bahasa sederhana ini, organisasi yang mau didaftarkan di SKT sudah harus berbadan hukum di Kesbangpol untuk mendapatkan SKT. Apapun itulah berproses. Tapi begini, meleburnya, kalau meleburkan dua organisasi itu hancur lebur berarti. Namanya ada dua ini, berarti kan harus memenuhi pertanyaan Bung Tommy tadi kan ini terus bagaimana? Ya tentu begini, dalam konsep menyatukan ini kami harus punya dasar dulu kan. Dasar yang menguatkan bahwa ini bisa terjadi. Nah yang terjadi ke depan apa? Tetap dua entitas ini sama. Dua entitas itu tetap sama. Dalam satu kepengurusan, tadi single bareng, satu kepengurusan. Yang membedakan apa? Ya, kan kan misalnya begini. Ini kan sama, ketua, sekjen, bendahara. Di bawah mungkin ada misalnya, ada bidang ekonomi, ada bidang budaya, misalnya. Tapi pembidangan ini kita masukin core-nya K3. Core K3 di sini, core PK3 di sini, pelaksanaan fungsi. Apapun namanya, tapi itulah formatnya gitu kan. Misalnya untuk yang pasti satu kepengurusan. Kalau ada entitas K3 yang K3 ke-4, masuk lagi di bawah situ nggak apa-apa. Yang penting satu pengurus. Ya, kalau ini yang namanya K3 penyatuan ini persatuan mau dia masuk lagi di bawah situ. Yang penting satu pengurus. Nama tetap K3. Tetap ketiga. Tetap K3. Cuma jadi satu ketiga. Cuma K3. Cuma yang tiga Ya, yang membedakan melaksanakan mau apa? justru konsepnya dari seorang. Anggap jadi ketiga, tetap ketiga. Ada dua posisi, satu PK3. Karena memang gini, secara de facto sekarang Kepengurusannya satu, lapor ke Kesbangpol K3, lapor ke Menkumham K3. itu tidak jadi masalah. Karena sekarang kan kalau Pak Roni Sompi Batulis, dia bilang dia ketua umum K3, ya kan? Pakai logo K3. Padahal Pak Roni Sompi bukan ketua umum K3, dia ketua umum PK3. Kami tidak ada masalah. Karena begini Pak Tommy, namanya Kemenkumham, orang daftarkan K3, dia tetap akan jadi perkumpulan. Ya. Tetap. Aturan baru gitu. Ya, perkumpulan. Jadi, ya siapapun nanti pun bersatu mendaftar perubahan akta, tetap dia akan keluar perkumpulan K3. Ya, tetap itu. Nah, kami menyebutnya PK3 dengan K3 itu hanya sebagai simbol pembeda. Sekarang ada organisasi sendiri punya masing-masing punya. Ya, akhirnya mereka punya anggaran dasar sendiri-sendiri. Sendiri punya anggaran dasar. Iya, sendiri-sendiri punya anggaran dasar. Kalau membedah anggaran dasar itu paling berbedanya 1%. Paling 99% pasti sama anggaran dasar ini. Artinya kalau donasi PK3. Jangan bilang donasi itu agak berat itu. Orang kerucut-kerucut, nggak usah tebak. Artinya kalau ada berarti jadi. Nah, jadi kalau misalnya penamaan itu dia akan nama K3 aja, ya kan? K3. Karena ini K3 ini simbol yang sebetulnya simbol yang diperebutkan oleh sekarang itu baik PK3 maupun kita lah simbol K3 ini. Ya kan? Jadi tetap punya. Kan berarti nanti dua ya, tetap terdaftar di Kemenkumham Ya. dan tetap juga di Kemendagri. Makanya dalam kalau ada entitas K3 terdaftar dimanapun,
misalnya dimanapun misalnya kalau bilang ini mesti terdaftar Ini kan jadi satu rumah, dua Iya. kepala jadi satu rumah. Ya. Nah, satu rumah ini apa daftar lagi? Untuk tetap masing-masing masuk. Karena itu Kalau cuma aspek misalnya legal kayak- aja. Kalau sekarang begini, kalau bicara aturan kan yang saya tangkap begini, kedepannya ini di akhir 2022 ini semua yang terdaftar di Kemendagri mau minta SKT itu harus sudah berbadan hukum, berarti harus melalui Kemenkumham kan, sama aja. Cuma orang mau pakai itu. Mungkin ada di kan dari salah satu dari organisasi profesi yang belum terdaftar. Nah, ini adalah laporan yang baru, kita ubah akta, tetap jadi perkumpulan, tapi tetap perkumpulan dan tetap himpunan. Saya maksudnya Iya. organisasi sekretariat. Seperti itu. Nah, harus mendaftar ke Kumham dan akta, lalu mendaftar juga sama. Cuma satu nama. Jadi Ya. dua nama dengan dua Ini satu nama. kan pertanyaan kita PK3 itu kan punya representasi sendiri sekarang. Ya. Apakah itu mau diambil habis? Bukan. Nah, tetap. Nah sekarang pola dasar dulu kan. Ketika dua organisasi entitas ini bikin musyawarah bersama, luar biasa. Yang terpilih ketua umum, sekjen, dan kepengurusan whatever. Dia ada ketua umum di mana? Di dua-dua. Ini organisasi ini kan baru, kan tetap di Kemenkumham harus robah akte. Orang robah akte, keluarlah nama perkumpulan keluarga kawan. Dengan dasar itu orang melapor di Kemendagri, minta SKT. Orang tanya, mana bukti Kemenkumham? Oh ada ini. Tetap satu kepengurusan. atas PK3 yang sudah ada Kumham. Nah, apakah dua Kumham ini? Jadi Kemenkumham ini harus dirubah kan aktenya. Bukan tidak oke yang dimaksud Pak Tommy tadi kan PK3 kan punya itu. Nah itu tetap dipakai. Tapi kemudian personilnya kan yang mendaftar misalnya kan sama juga. Jadi ex officio ketua umum K3 menjadi ex officio ketua umum PK3 juga. Dua akta berarti. Ya. Jelas harus perubahan akte kan perubahan kepengurusan. Tapi yang dirubah adalah PK3 akta, bukan di Oh, jadi kita mau tambah juga. Ya kebetulan sedikit tahu lah pengurusan yang di Kemenkumham dan di Kementerian Dalam Negeri untuk organisasi. Kebetulan kan kemarin orang ada bikin pemilihan pengurus di organisasi masyarakat adat Brigade Bangun Indonesia. Kebetulan juga ada Pak Pengurus. Jadi kan undang-undang ormas yang terbaru itu di 2017 kan yang perubahan undang-undang ormas tahun 2013 itu kan itu yang sudah disampaikan tadi Pak Tommy, itu ada dua berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah di versi yang ketiga ini kan dia tidak berbadan hukum, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri SKT Ya. terdaftar, sedangkan di Kemenkumham yang PK3. Nah waktu konsultasi dengan orang Kementerian Dalam Negeri Kesbangpol yang menangani humas, ada stafnya sampaikan, Bapak karena organisasinya sudah terdaftar di Kemenkumham, Bapak cukup melaporkan saja, kita tidak akan mengeluarkan SKT lagi kalau itu ormas yang sudah terdaftar di Kemenkumham. bagi PK3 ya. Ini dalam hal ini organisasi yang sudah berbadan hukum. Jadi kalau sudah berbadan hukum itu karena di pihak Kementerian Dalam Negeri tidak akan lagi mengeluarkan SKT. Iya. Karena cukup melaporkan saja. Makanya ini nanti kalau Tuhan berkenan orang mau bikin MPA kalau biasa dan ada pengurus baru terpilih, orang sepakat lapor saja di Kemenkumham supaya berbadan hukum, tinggal tembusan lapor ke Kementerian Dalam Negeri tanpa harus meminta lagi SKT. Jadi cukup itu satu organisasi. Itu yang tujuannya. Jadi gini Pak Tommy, saya mau jelaskan maksudnya Pak Tommy adalah waktu kita keluar namanya itu ketiga, itu istilahnya merek dagangnya atau marketingnya itu cuma keluar logo K3 dan tulisan K3 aja. Nah, tetapi waktu masuk ke aspek itu masih tetap hidup ya Dua itu kan. dua-dua itu. Tapi
Dia karena dia jadi satu pimpinan, jadi nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga tidak lagi liar di masyarakat bahwa ada pengurus K3. K3 itu, jadi nggak, jadi satu, jadi nggak bermasalah. Jadi versi ketiga Iya. ketiga bermasalah. Jadi sebenarnya sih Ini kita bingung, yang bertanya sini apa sih? nah, kalau tadi kan disuruh sebagai mewakili masyarakat secara de facto sebenarnya PK3 ini selalu mengakui bahwa namanya K3. Cuma di kertas kok dia pakai perkumpulan keluarga Kawanua. Tapi kalau dia bikin Secara acara, hukum itu yang benar. itu yang benar kalau dari aspek legal. Tapi bahasa marketing dia kalau keluar bikin acara, dia akan bilang K3 akan melaksanakan ibadah Paskah. Ketua Umum Roni Soki. Jadi kayak Karena memang secara aspek hukum itu. itulah yang orang Cuma kan banyak. Makanya begini, ketika Pak Tommy tanya, boleh nggak cuma pakai K3? Kan mau dulu berusaha pakai K3. Jadi udah nggak ada masalah itu. Informasinya kan tadi begini, yang dimasukkan ke Menkumham K3. Ya. Cuma karena ini perkumpulan, jadi Menkumham yang menambah perkumpulan. Jadi kalau melihat di Aturan dokumen baru. legalnya, dia tulisnya begini. Sudah didaftarkan perkumpulan keluarga Kawanua. Begitu tulisannya. Nah, itu. Ya kan? Kalau lihat di Keluarga perkumpulan. Ya. Enggak, Yang kalau yang di Kemenkumham dia tulis telah didaftarkan perkumpulan keluarga Kawanua. Maksudnya perkumpulan yang bernama perkumpulan keluarga Kawanua. Gitu. Karena memang saya paham untuk peradi. waktu mereka mendaftar di sana, mereka ada cek namanya, K3-nya sudah ada. sudah ada K3. Jadi pasti di Kumham mereka kan nggak mungkin nama sama, sama kayak perkumpulan. Kumpulan, tapi kumpulan tetap kumpulan. Tapi waktu bahasa marketingnya keluar, tetap nongol K3 doang, kagak pakai perkumpulan. Itu yang jadi dispute di masyarakat. Soalnya ada kepengurusan. Maksudnya kenapa saya tertarik? Karena itu yang terjadi di bawah. Ya, banyak banget. Atau begini, kita koreksi sedikit. Kan dia K3. Kita tahu dong kenapa yang apa. ya. Kemenkumham mengeluarkan itu perkumpulan kerukunan keluarga Kawanua. Titik. Ya. Perkumpulan keluarga Kawanua. Perkumpulan sebagai aspek dari sebutan terhadap bentuk organisasinya kan. Ke depan itu kita pribadi tolak. Soalnya tidak peduli kok sebenarnya. Ya. Yang penting sudah pengurus mau pakai perkumpulan, mau di Kemenkumham, Kemendagri, kalau ada di mana lagi boleh daftar gitu. Karena orang tidak melihat aspek Sudah lihat ini siapa punya atau siapa yang bikin PK3 atau tidak ada. Yang penting nama pakai ini satu kepengurusan sudah mau dibaca lagi. Kalau perlu orangnya cuma beli dari luar, mau dibalintan orangnya setrek. Mau dibaca lagi siapa tuh mau jadi ketua pengurus pakai juga orang di luar. bos memang begini kalau orang Manado spesifik. Bos Sobio. Coba pindah ke bos. Siapa tuh? Kurang mana banyak bagus. Yang penting dampak tujuan nanti itu kan ada di Masyarakat. kesepakatan itu nanti Ya. di MPL luar biasa. Ya. Bukan tumpuk kita Jadi artinya, jadi ini sekarang ini berusaha supaya bikin MPA. iya. MPA luar biasa. Apa mau bikin satu memang Jadi kesimpulannya, secara organisasi mesti di situ. kesimpulannya adalah begini. Baik Pak Roni Sompi Angelica Tengker dan barisan yang mendukung itu, yang prosesnya nggak benar, ya kan? Ya. Dengan kami yang mau bikin prosesnya benar sesuai dengan dasar, sama tujuannya. Kami ingin bersatu. Iya. Cuma memang di beberapa media sosial seolah-olah menuduh kami itu adalah kelompok yang tidak mau bersama. Salah. Kami pembangkang karena kami mau bertahan di rel yang benar dan mereka mau ugal-ugalan. Saya pakai istilah ugal-ugalan dan bikin aturan benar, ya kan? Nah kalau nggak pakai aturan kan pasti namanya kan ugal-ugalan. Nah kami nggak mau ke situ karena organisasi ini kan seperti yang Pak Novel bilang tadi. Organisasi ini, Pak Fili juga bilang bahwa nanti akan kita wariskan ke anak-anak kita, Iya. ya kan? Legacy. Legasi, Ah. ada legasi ke sana dan Siap. waktu kita mau lakukan legasi ini harus dari di hal yang benar. Kalau lalu masih warisan yang Ya, betul-betul Pak. artinya situasi yang berkembang sekarang
dasar dan segala macam itu kalah dengan Tuhan. Nah, Suara itu ya mungkin donasi ini kurang Jangan pakai tonas, orang kerucut-kerucut. Itu yang Coba kita bertentangan karena istilah tua-tua itu nggak ada di anggaran dasar dan rumah tangga itu. Jadi sasaran kita melaksanakan NPA luar biasa untuk kepentingan masyarakat kawan-kawan di tanah perantauan. Itu saja. karena begini. Jaksa. Ini kan jadi kenapa kita hadir juga di sini untuk meluruskan opini-opini yang berkembang di publik seolah-olah begini kan. Kenapa tadi yang Pak Doni bilang seolah-olah orang ini anti? Karena orang bilang begini, so menyatu kok mau ribut, so menyatu kok mau diterima jo. Nah, jiwa organisatoris saya ini keluar, artinya begini, bukan soal menyatu ya silahkan. Bagi saya tetap kekeh. Kalau ini mulai salah, tetap salah gitu. Jangan sekarang kan teman-teman kemudian bilang, wah nanti kok masalah salah atau benar nanti di pengadilan. Tidak semua begitu. Orang juga tidak usah jelaskan apa yang kalau kemudian salah benar gimana. Tapi kan misalnya yang sederhana saya ilustrasikan. Di seluruh dunia ini, kalau ada anak-anak maki-maki orang tua, seluruh dunia akan bilang itu salah. Apakah perlu ke pengadilan untuk membuktikan salah ini anak atau benar? Itu kan dasar pemikiran. Jadi melanggar aturan. Anggaran dasar itu salah, itu dulu. Pahami dulu bahwa itu kekeliruan. Kenapa timbul kekeliruan tadi? Konsepsi berpikirnya mungkin menganggap sudah tidak ada jalan keluar lewat anggaran dasar ini. Ya otomatis, kalau orang berpikir aturan yang kita buat sendiri sudah tidak bisa menghasilkan solusi, akan diciptakan ruang baru. Tapi selama masih bisa, tetap bertahan dulu di situ. Dan buktinya, titik sekarang ternyata bisa. Jadi yang teman-teman terlihat sudah menyatu, jangan mencelakakan ke depan, jangan gini, kesepakatan tua-tua itu jangan kemudian jadi acuan. Orang yang bersepakat, gini, orang bersepakat bisa benar, bisa salah. Tapi ketika ada kesepakatan orang yang kemudian keliru, landasan kedua, bisa benar, jangan kita dukung. Oh itu yang penting udah bersatu. Sekarang begini, ke depannya, anggaplah kita ikut alur pemikiran. Semua warga Kenua sepakat mendukung persatuan itu, silakan. Langkah ke depan mereka harus bikin apa? Seperti saya bilang tadi, mereka akan bikin pengurus, kemudian bikin aturan main, bikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mengacu kemana itu? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga baru. Nah kemudian dalam pelaksanaan awalnya itu bicara tua-tua melanggar anggaran dasar, tapi kemudian dalam pelaksanaan ke depan harus membuat anggaran dasar. Ini logika bolak-balik dari mana gitu? Janganlah. Kita jangan. gagalan berpikir. Iya kan? Oh kita bikin ini udah, habis itu kemudian ke depan pasti bikin dong, nggak mungkin mereka nggak bikin anggaran dasar. Nah kemudian untuk membuat anggaran dasar, kalian melanggar anggaran dasar. Bagaimana? Jadi mereka bikin buat nanti juga gelangan-gelangan. Nah, nggak jangan lah, kita kembali ke yang normatif-normatif saja. Jadi teman-teman yang setuju bersatu, mari kita sama-sama setuju, tapi dudukan yang benar. Iya. Jangan pandang sinis lah, oh lu itu nggak mau bersatu. Bukan. Gitu. Tapi memang kita semua mesti pahami ya. Setuju sebenarnya. Ya, Tinggal kita di bisa- landasan bijaknya harus Benar, sesuai rel. kita memang mesti memahami bahwa teman-teman yang berpandangan bahwa mungkin orang kuat-kuat ribut-ribut ini dan mau menyatu, terus mesti pahami bahwa sebetulnya mereka tidak memahami persoalan yang terjadi. Iya. Kalau kami kan ada di pusat persoalannya, ini sekjen, tentu ring satu, Belum sekjen, wakil sekjen. Wakil sekjen tentu menyelami betul apa yang terjadi di organisasi, jadi ring satu. Demikian juga dengan saya steering committee sama-sama Pak Fedi, kami sudah 10 tahun juga bicara soal ini. Jadi kami berbicara ini dari aspek ring satu. Kalau yang lain kan cuma lihat dari luar, makanya tiba-tiba berkata, sumber satu kok masih ribut-ribut. Nah, itu yang tersesat. Itu orang perlu bersatu kita ini proses yang benar. Jadi seperti itu. Closing statement mau dari siapa? Dari sana. Oh, Masyarakat mulai dari masyarakat. harapan lah. saya harapan saya keinginan bersatu itu rata-rata semua setuju. Cuma landasan bijaknya harus Mungkin ke kamera supaya jadi setuju untuk bersatu kawan-kawan, kemudian dengan landasan bijak dan aspek legal yang benar. Gitu aja. Terima kasih. jadi menyatu dengan landasan aspek legal yang benar.
bisa jadi moto ya. gitu ya. Bisa jadi moto ya. Tapi jadi Kalau moto. ini mungkin closing statement. Bapak closing Iya. statement. Closing sih. Kalau saya sih ya cuma berharap apa yang kita sudah rencanakan ini sukses untuk melaksanakan musyawarah anggota luar biasa agar niat baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kedua organisasi ini bisa berjalan. Karena dengan MPA luar biasa semua permasalahan pasti selesai. Bang Steven ada closing statement. Oke, jadi kalau Pak kita pribadi, rindu sekali orang bersatu warga kawan yang ada di Jakarta ini khususnya, dan yang pasti di seluruh Indonesia juga. Jadi ya untuk bisa menyatu ini ya itu orang making MPA luar biasa secara bersama-sama karena itu sesuai aturan organisasi, jadi supaya terlalu tak salah jalan. Nah itu yang MPA luar biasa ini nanti yang merencanakan ya. Sama-sama ya. Dan kita berharap sukses ke depan. Jadi kalau dari hati saja, tapi tetap orang komunikasi juga dengan tua-tua yang menyatakan ini kemarin. Nah ini yang kita pesan, tetap orang waktu-waktu baik, waktu-waktu saya. Jadi jangan waktu bikin pandai, mari orang waktu bikin pandai dalam hal yang benar. Itu saja Pak, dari kita pribadi. Terima kasih. Bang Donat, sebelum nanti Ya, jadi orang tua orang tua asing. terakhir. Terakhir. Dan doa syafaat. Lalu kita dengan tidak mengurangi rasa hormat sekali lagi ke teman-teman 16 orang ini, termasuk juga ada senior-senior di sana, para senior, para teman-teman, para ketua, Pak Roni, Ibu Ika yang sudah bersepakat di akhir Agustus nanti, lalu Bang Ika Muhammad, kepada seluruh teman-teman yang sudah bersepakat di akhir Agustus lalu tentang penyatuan ini, mari kita kembali melihat ruang dan celah yang benar, bahwa kami menyadari bahwa mungkin ada konsepsi berpikir yang keliru bahwa tidak ada jalan keluar lewat aturan. Tapi pada kenyataannya masih ada ruang untuk menyelesaikan penyatuan ini melalui ruang organisasi lewat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalaupun kekeliruan ini tetap akan dilanjutkan, ya kami nggak bisa memaksa. Kami mengajak, mari kita kembali ke rel yang benar. Tapi kalau memang teman-teman tetap mau melanjutkan dengan apa yang sudah terjadi, silahkan. Tapi jangan juga larang kami ketika kami ingin melanjutkan dengan apa yang kami cita-citakan ini. Sekali lagi, tidak punya kepentingan apapun. Kami semua teman dengan mereka. Cuman marilah kita bicara, kadang-kadang kita bicara organisasi. Marilah kita bicara tentang kaidah-kaidah organisasi yang normatif saja, nggak usah yang ribet-ribet, yang standar-standar aja lah. Bahwa ketika masih ada ruang dan celah untuk dilaksanakan sesuai kaidah organisasi, ayo kita laksanakan. Kalaupun mentok, mari kita musyawarah lagi bersama. Sehingga semakin banyak orang yang menyepakati, bukan hanya 16 orang. Nah, saya juga bukan maksudnya karena tidak dilibatkan di situ. Kalaupun dilibatkan, saya tidak mau tanda tangan gitu. Karena mengerti. Nah, terakhir, kenapa setelah mereka launch itu, kan pertemuannya rahasia, tertutup, terbatas. Besoknya berita muat. Kenapa kemudian kami ngumpul? Kan berarti ada reaksi kami telepon dan ngumpul itu kan berarti ada sesuatu yang aneh yang terjadi sehingga ada reaksi orang. Kalau aman-aman tidak ada reaksi berarti benar kan? Nah kemudian jadilah kami kelompok yang mau menyatu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Teman-teman yang mengaku organisatoris, mengaku orang-orang organisasi, ayolah kita berpikir fair-fair saja. Jangan sekali-sekali mendukung yang awalnya keliru. Kita menciptakan, kita memberi ruang terhadap kesempatan membuat kekeliruan berikut-berikutnya. Kan apa istilahnya itu yang bilang kalau ini terjadi dan diterima, berarti yang terjadi ini bisa dilakukan kemudian dan harus diterima. Ya? Orang membuat kesepakatan yang melanggar aturan kemudian dengan tujuan yang baik sekarang diterima.
jangan larang kalau di kemudian hari orang melakukan yang sama, melakukan kesepakatan di luar organisasi untuk membatalkan apa yang terjadi. Artinya gini, semua sudah diatur. Ada K3, PK3, ada aturan mainnya. Kembali aja ke aturan main itu. Saya berpendapat, aturan main PK3 dan K3 itu 99% sama. Nah kalau cuma 1% perbedaannya, ya kita samakan loh. Kita samakan. Supaya 100%. Thank you. Baik, closing statement dari saya, meminjam apa yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi. Marilah kita menyatu dengan dasar aspek legal yang benar. Ya kan? Itu aja, tidak panjang-panjang. Oleh karena itu kesempatan ini juga saya mengajak teman-teman yang sempat mungkin berpendapat keliru itu, ya, mari sama-sama kita bicarakan. Cuma memang sepanjang ini kan kami yang dari kelompok 9 ini sudah dianggap outsider. Jadi mereka juga berpikir nggak mau pakai lagi, ya kan? Oh ini orang outsider di luar, jadi nggak usah pakai lagi. Kalau misalnya memang gentleman, sama-sama orang Manado, sama-sama itu, mari tolong dulu sama-sama berbicara, ya kan? Tolong dulu sama-sama bicara, baru tolong bicara sama-sama apa yang harus dilakukan dengan kekacauan ini. Ini kekacauan kan, jadi mari sama-sama. Ya, cuma memang ada di beberapa orang gengsi soalnya kan. Kalau misalnya terjadi dikotomi jenderal bukan jenderal, ini persoalannya ini kan jenderal-jenderal juga semua di atas kan. Ya, purnawirawan jenderal, kalau saya cuma jenderal manager, ini cuma sekretaris jenderal, ada jenderal juga, cuma nggak begitu kita ini. Cuma ya, walaupun begini-begini kita berpikir juga besar untuk warga kawan. Mari kita bersatu berdasarkan landasan aspek legal yang benar. Mantap Pak Tommy. Ya. Banyak yang saya dapat ini pembelajaran juga dari kami yang muda bahwa organisasi harus ada di track yang benar. Terima kasih.